Baik, selamat malam. Ini mungkin rekaman pertama saya. Oke, seperti kita ketahui bahwa dengan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah, membuat kita dalam sehari bisa ikut 4 atau bahkan 5 kali webinar dengan tema yang beragam. Nah, salah satu yang membuat acara webinar itu hidup adalah MC atau pembawa acaranya. Dan gayanya itu sekarang sudah kayak penyiar radio dangdut loh. Contohnya gini, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam webinar Misteri Menjadi Kuntilanak Sejati. Perkenalkan, saya Putri Wangi Melati. Selama 2 jam ke depan memandu acara ini. Dan untuk menambah kengerian acara ini, telah hadir bersama kita yang terhormat almarhum Bapak Gondo Rukem. Selamat malam, Bapak. Ya, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita, meskipun raga Anda sudah tidak ada. Contohnya seperti itu. Jadi, ya, MC ini juga membuat sesuatu menjadi menarik. Tapi, sering juga terjadi karena MC-nya itu terlalu menarik. Dia itu jadi tidak perhatian ke narasumber. Dan maunya tampil terus sebagai MC yang tiada duanya. Misal, ketika narasumber sedang menerangkan, si MC bermaksud menyela atau menjelaskan supaya lebih semarak. Tapi malah jadinya mendominasi. Contoh, ini petikan wawancara ketika webinar itu dari almarhum Bapak Gondo Rukem. Jadi, meskipun saya sudah mati, tapi penasaran serta gentayangan. Saya masih berharap, baik Bapak, saya bisa menangkap maksud Bapak. Jika Bapak masih rindu dengan istri Bapak. Oh, bukan begitu, Mbak. Maksud saya masih mencari kepala. Benar, Bapak. Memang dengan mempunyai seorang istri, Bapak adalah kepala rumah tangga. Bukan gitu. Kepala saya hilang. Benar sekali, Bapak. Dan kami akan kembali kepada adik Rini yang juga kehilangan sinyalnya. Mari silahkan, adik. Jika ada yang mau ditanyakan, contoh seperti itu. Jadi, antara komentar si MC dengan narasumber sering nggak gaduh karena sering dipotong di tengah jalan. Yaitu kalau MC-nya itu terlalu menarik atau malah mau mendominasi. Dan yang terakhir, banyak narsum supaya terlihat sangat ilmiah. Memakai banyak quotes, kutipan dari ahli-ahli yang bisa jadi justru malah terdengar membosankan. Gimana kalau quotes-nya itu dibikin menarik? Misalnya, kenapa nggak pakai quotes yang ya agak-agak erotis gitu? Bapak-bapaknya kan pasti suka. Misalnya gini, terima kasih Mbak MC atas kesempatannya. Soya Amirin pernah berkata, cobalah tanya kepada pasangan, ingin diapakan atau apa yang kamu inginkan agar bisa merasakan klimaks. Kutipan ini menarik. Dalam manajemen, kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh bawahan kita. Itu satu contoh. Misalnya quotes-nya dari Mbak Soya Amirin. Atau contoh yang lain. Dr. Boyke pernah berkata, yang penting bukan ukurannya,
tapi berapa lama ketahanannya? Nah, ini membuktikan bahwa dalam rekrutmen SDM tidak hanya melulu memperhatikan penampilan, tetapi kemampuannya dalam bekerja lebih penting. Nah, itu contoh seperti itu supaya webinar itu mungkin lebih menarik. Breaking ice, memecahkan ice tegang. Dan juga sekarang ini kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi itu menutup webinar itu dengan pantun. Tapi yang disayangkan banyak yang tidak memenuhi kaidah pantun. Misalnya, pantun itu rimanya adalah A, B, A, B. Sampiran A, isinya A, sampiran B, isinya B. Tapi banyak yang tidak memenuhi kaidah itu, bahkan malah tidak berima. Contoh, membeli nasi di warung Padang, bumbu rendang ternyata habis. Terima kasih karena waktu sudah habis. Ini apa ini? Nah, jadinya maksa banget kalau kayak gitu. Mending bikin pantun itu yang sederhana saja. Contohnya gini. Mulut berbusa karena kebanyakan micin. Kalau nggak bisa, ya nggak usah bikin. Oke, ini video perdana dari saya. Terima kasih, semoga Anda terhibur. Saya Mbah Kun, sampai jumpa.